NIM A1C1-19025 dari kelas reguler A, Prodi Pendidikan Kimia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi. Nah teman-teman, pada video kali ini saya akan membahas salah satu alat yang berkaitan dengan praktikum kimia organik 1. Sebelum itu, saya akan sedikit menjelaskan pengantar dari alat ini. Tahukah kalian seperti apa sih metode reflux itu? Nah, metode reflux itu sering diartikan sebagai sebuah metode ekstraksi cara panas atau dengan kata lain membutuhkan pemanasan pada prosesnya. Nah, secara umum pengertian reflux sendiri adalah ekstraksi dengan pelarut pada temperatur titik didihnya selama waktu tertentu dan jumlah pelarut yang relatif konstan dengan adanya pendingin balik. Nah, biasanya ekstraksi dengan cara ini pada dasarnya adalah ekstraksi yang secara berkesinambungan. Reaksi kimia kadang dapat berlangsung sempurna pada suhu kamar atau pada titik didih pelarut yang digunakan pada sistem reaksi. Nah, salah satu alat yang dapat digunakan untuk reaksi-reaksi yang berlangsung pada suhu tinggi adalah seperangkat alat reflux. Nah, reflux adalah salah satu metode dalam ilmu kimia untuk mensintesis suatu senyawa, baik itu organik maupun anorganik. Umumnya digunakan untuk mensintesis senyawa-senyawa yang mudah menguap atau yang disebut juga dengan volatil. Pada kondisi ini, jika dilakukan pemanasan biasa, maka pelarut akan menguap sebelum reaksi berjalan sampai selesai. Adapun prinsip dari metode reflux ini yaitu adalah pelarut volatil yang digunakan akan menguap pada suhu tinggi, namun akan didinginkan dengan kondensor sehingga pelarut yang tadinya dalam bentuk uap akan mengembun pada kondensor dan turun lagi ke dalam wadah reaksi, sehingga pelarut itu akan tetap ada selama reaksi berlangsung. Reflux juga diartikan sebagai teknik distilasi yang melibatkan kondensasi uap dan berbaliknya kondensat ini ke dalam sistem asalnya. Nah, biasanya digunakan dalam distilasi industri dan laboratorium. Reflux juga digunakan dalam bidang kimia untuk memasak energi pada reaksi untuk waktu yang panjang. Nah, untuk skema alat reflux itu sendiri bisa dilihat pada gambar berikut ini. Pada skema ini, itu dilakukan pemanasan suhu tinggi tanpa ada zat yang dilepaskan. Pada tabung kondensor itu dihubungkan dengan selang berisi air dingin. Nah, selang air yang masuk ada di bagian bawah dan selang air keluar itu ada di bagian atas. Adapun prinsip kerja yang harus kita ketahui yaitu pada rangkaian reflux ini terjadi 4 proses, yang mana yaitu proses heating, evaporating, kondensasi, dan cooling. Heating terjadi pada saat feed dipanaskan di labu didih. Evaporating atau yang disebut juga penguapan itu terjadi ketika feed mencapai titik didih dan berubah fase menjadi uap yang kemudian uap tersebut masuk ke kondensor dalam. Sedangkan cooling itu terjadi di dalam ember, yang mana di dalam ember itu kita masukkan batu es dan air, sehingga ketika kita menghidupkan pompa, air dingin akan mengalir dari bawah menuju kondensor luar. Air harus dialirkan dari bawah kondensor, bukan dari atas. Ini dibuat agar tidak ada turbulensi udara yang menghalangi dan agar air terisi penuh. Nah, proses yang terakhir adalah kondensasi, yaitu pengembunan, di mana proses ini terjadi di kondensor. Jadi, terjadi perbedaan suhu antara kondensor dalam yang berisi uap panas dengan kondensor luar yang berisikan air dingin. Hal ini menyebabkan penurunan suhu dan perubahan fase dari steam tersebut untuk menjadi cairan atau liquid kembali. Adapun prosedur dari sintesis dengan metode reflux itu adalah semua reaktan atau bahannya dimasukkan dalam labu bundar leher 3. Nah, kemudian dimasukkan batang magnet stirer setelah kondensor pendingin air terpasang. Lalu campuran diaduk dan direflux selama waktu tertentu sesuai dengan reaksinya. Kemudian pengaturan suhu dilakukan pada penanas air, minyak atau pasir sesuai dengan kebutuhan reaksi. Pelarut akan mengekstraksi dengan panas, terus akan menguap sebagai senyawa murni dan kemudian terdinginkan dalam kondensor. Lalu turun lagi ke wadah dan melakukan pengekstraksi lagi. Demikianlah seterusnya berlangsung secara berkesinambungan.
Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan, dan terima kasih atas perhatiannya. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.